adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, atau kerajinan tangan. Indonesia memiliki potensi desain industri yang patut diperhitungkan. Pada tahun 2015, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa yang menangani pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan yaitu UNESCO mengumumkan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif dalam bidang desain dan fashion. Selain itu, di ajang Good Design Award tahun 2018 atau yang kita ketahui sebagai G-Mark ke-62 yang diselenggarakan di Jepang, Indonesia sukses menghadirkan 7 produk yang mendapatkan penghargaan G-Mark Best 100 dan G-Mark Good Design. Data tersebut kemudian menunjukkan bahwa potensi kekayaan intelektual dari segi desain industri di Indonesia cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, kami merasa eksistensi desain industri harus diikuti dengan penegakan regulasi terkait hak kekayaan intelektual. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak desain industri sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah menyiapkan berupa 3 kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran hak desain industri. Kasus pertama yang akan kami bahas yakni mengenai PT Buana Agung dengan Honda Motor. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hak desain industri tersebut. Seperti halnya contoh kasus antara PT Buana Agung dengan Honda Motor ini. Kasus ini berawal mula dari tindakan PT Buana Agung yang melakukan produksi massal sepeda motor menggunakan berbagai desain industri para produsen, di mana diantaranya PT Buana Agung tuh tidak punya kerjasama dengan pemilik desain sepeda motor. Hal tersebut mengakibatkan PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung ini. Lalu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur ketentuan apabila terjadi sebuah sengketa hak desain industri, maka dapat diambil tindakan berupa gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan. Hal ini juga tercantum pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Desain Industri. Lalu bagaimana sih penyelesaian sengketa antara PT Buana Agung dengan Honda Motor ini? Honda Motor dan PT Buana Agung Mulia selanjutnya melakukan negosiasi guna menyelesaikan sengketa hak desain industri dan juga menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian yang dimana sebagai solusi dari sengketa tersebut. Selanjutnya, PT Buana Agung Mulia juga menyetujui untuk melakukan pembayaran sebesar 100 juta rupiah sebagai ganti rugi kepada pihak Honda yang merasa dirugikan. Lalu, PT Buana Agung juga melakukan penghentian produksi serta penjualan sepeda motor yang menggunakan hak paten dan hak desain industri pihak Honda. Oke, untuk kasus selanjutnya di sini ada kasus PT Lama Pancawarna. Untuk kronologi kasusnya, PT Lama Pancawarna yang bergerak di bidang usaha barang keperluan rumah tangga, khususnya dengan bahan material plastik atau plastikwear, seperti rantang dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi yang diperdagangkan dan diproduksi oleh penggugat kepada masyarakat konsumen, diantaranya adalah rantang. Pokok permasalahannya adalah bahwa PT Lama Pancawarna keberatan atas pendaftaran desain industri yang telah diberikan persetujuan atas permohonan desain industri yang diajukan oleh Karyahen, bahwa atas produk rantang tersebut memiliki kemiripan yang persis dengan desain industri yang telah terdaftar sebelumnya oleh PT Lama Pancawarna. Oke, selanjutnya di sini ada penyelesaian kasus dari kasus PT Lama Pancawarna. PT Lama Pancawarna telah mengajukan gugatan kepada turut tergugat karena mendaftarkan desain keranjang plastik yang serupa dengan desain yang dimiliki PT Lama Pancawarna sebelumnya yang telah terdaftar. PT Lama Pancawarna berpendapat bahwa desain yang didaftarkan turut tergugat kurang memiliki kebaruan dan identik dengan desain
ini didaftarkan sebelumnya bernama Hawaii. Seharusnya pendaftaran desain turut tergugat ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI. Dasar hukum dalam hal ini adalah suatu desain yang didaftarkan harus mempunyai unsur kebaruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus sengketa desain industri helm Bogo milik Tony versus helm Bogo milik Gunawan. Pada kronologi kasusnya, tepatnya pada bulan April tahun 2016, Tony selaku pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 telah menggugat Gunawan yang telah memproduksi, memperbanyak, serta menggunakan tanpa hak atas desain industri kaca helm Bogo milik Tony. Perlu kita ketahui bahwasanya Tony telah mengantongi izin daripada kepemilikan helm Bogo tersebut, tepatnya pada periode 3 Agustus tahun 2007 sampai dengan 3 Agustus tahun 2017. Tony juga telah mencatatkan izin hak desain industri helm Bogo pada Kementerian Hukum dan HAM atau yang biasa kita kenal dengan Kemenkumham. Tony juga menyatakan bahwa desain miliknya juga telah diakui oleh Bogo Optical SDN BHD Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan kaca helm asal negeri jiran tersebut. Pada penyelesaian kasusnya, atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Tony mengalami kerugian sebanyak 700 juta rupiah. Gugatan tersebut dibawa Tony kepada pengacaranya dalam Pengadilan Negeri Bogor. Adapun majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri. Kemudian Gunawan telah divonis 1 tahun penjara. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang pertama, yaitu desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability atau kemudahan dalam menggunakan suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungannya yang berbentuk 3D atau 2 dimensi. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil sebuah pikiran dari kreativitas dari pendesainnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari kasus yang pertama, yaitu PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung karena PT Buana Agung tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pemilik desain sepeda motor. Selanjutnya, Honda Motor dan PT Buana Agung Mulia melakukan negosiasi guna menyelesaikan sengketa hak desain industri dan menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian sebagai solusi dari sengketa tersebut, dan PT Buana Agung Mulia menyetujui untuk melakukan pembayaran sebesar 100 juta rupiah sebagai ganti rugi. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari kasus yang kedua, yaitu PT Alama Pancawarna keberatan atas pendaftaran desain industri yang telah diberikan persetujuan atas permohonan desain industri yang diajukan oleh Karya Hand bahwa atas produk rantam tersebut memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah terdaftar milik PT APW, yang seharusnya pendaftaran desain turut tergugat ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Dasar hukum dalam hal ini adalah suatu desain yang didaftarkan harus mempunyai unsur kebaruan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan pada kasus terakhir, yaitu Tony pemilik helm Bogo menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Gunawan pemilik Bogo Optical SDN BHD Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Selanjutnya, gugatan ini dibawa oleh Tony beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor dan majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri. Selanjutnya, Gunawan divonis 1 tahun penjara.